warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'dahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu jemaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Kita diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat melaksanakan amalan ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari dan memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Al-Muyassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah di ayat yang ke-276 277. Seperti biasanya kita baca terlebih dahulu ayatnya bersama-sama, kemudian nanti kita terjemahkan dan kita baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. 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 Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
sadaqat, dan menumbuhkan sedekah. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidaklah menyukai, kulla, setiap, kafarin, kekufuran, athimin, dan perbuatan dosa. Ayat ini masih melanjutkan dengan pembahasan ayat sebelumnya jemaah Allah Ta'ala terkait dengan bahaya riba. Dan Masya Allah, riba itu merupakan dosa yang sangat besar. Makanya di sini Allah menyebutkan wallahu la yuhibbu kulla kaffar. Kaffar itu sighah mubalagh. Asalnya dari kufur, kafir. Itu perbuatan mengkufuri nikmat atau mengingkari nikmat. Tapi kalau kafar, sangat mengkufuri nikmat, ya, sangat kufur. Athimun, orang yang berbuat dosa. Kalau athimun, sangat berbuat dosa. Itu menunjukkan bahwa riba itu dosanya sangat besar, sehingga menggunakan athimun. Alim, orang yang mengetahui atau yang memiliki ilmu. Tapi kalau alimun, lamnya dipanjangkan, sama-sama fa'il, tapi maknanya lebih luas. Artinya sangat mengetahui. Makanya Allah itu sami'un alimun, bukan alimun, tapi alimun, sangat mengetahui atau maha mengetahui. Ya. Sama dengan ini, athimun itu sangat berbuat dosa atau dosa yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa riba itu jemaah rahmati Allah yang merupakan perbuatan yang dosa besar, dan orang yang menjalankan itu sungguh sangat mengkufuri apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita ini belajar kitab Al-Kabair, ya, riba ini termasuk 70 dosa besar. Walaupun demikian jemaah Allah Ta'ala, manusia tetap melakukan riba, karena riba itu menyenangkan jemaah Allah, ya, sesuai dengan tabiat. Namanya orang itu pasti pengen untung, kan? Namanya orang pengen untung. Makanya kemarin kita sampaikan, ya, orang yang paling bodoh menurut Allah Ta'ala yaitu yang mengatakan wa ahallallahu, mereka mengatakan bahwa innamal bai'u mithlul riba. Itu adalah orang yang paling bodoh. Mereka mengatakan bahwa dagang itu, jual beli itu sama dengan riba. Itu beda sekali. Dijawab oleh Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Halalkan kalau baik. Kalau jual beli boleh, halal. Tapi kalau riba enggak boleh. Kenapa kok mereka menyamakan antara riba dengan jual beli? Karena jual beli itu mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, riba itu juga gitu, menolong orang dengan memberikan pinjaman, tapi dia juga pinginnya dapat untung. Jadi dianggap bahwa saya kan juga ngasih, ya, sama dengan dagang, saya kan mengasih barang. Kamu bayar saya tapi dapat untung. Saya dapat barang ini harga 10.000, kamu harus bayar saya 15.000. Berarti saya dapat untung 5.000. Itu dagang boleh. Tapi kalau utang piutang nggak boleh, ya. Karena utang piutang itu akadnya adalah ta'awun, tolong menolong, ya. Kalau tolong menolong, maka kita tidak boleh mencari atau mendapatkan keuntungan dari orang yang kita tolong. Itu prinsipnya. Tapi kan orang nggak kayak gitu, ya. Pengennya yang dikeluarkan itu ya baliknya itu dapat, ya. Nah, termasuk diantaranya riba itu, kalau ada riba kemarin kan aziyadah, ya. Riba itu adalah tambahan, ya, dari asal katanya atau secara bahasa artinya tambahan. Jadi apapun tambahan dalam utang piutang itu termasuk riba di dalamnya, ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini disebutkan yamhaqullahu riba. Allah akan menghilangkan riba. Apa yang dihilangkan oleh Allah terkait riba itu, ya, terkait orang yang melakukan riba,
Yudhibullahu riba kullah. Allah akan menghilangkan riba seluruhnya. Au yahrim, atau mengharamkan sahibahu barakata mali fala yantafi'a bihi. Allah akan mengharamkan keberkahan bagi pelaku riba itu, sehingga hartanya itu tidak akan berfaedah bagi dirinya. Apa maksud tidak berfaedah dalam tafsir yang lain? Kalau kita baca tafsir Al-Misbahul Munir, ya, mukhtasar daripada kitab tafsir Ibnu Katsir, ataupun ketika kita baca tafsir As-Sa'di, di situ dijelaskan bahwasanya harta yang didapatkan dari riba itu kalau disedekahkan tidak akan ada faedahnya. Itu maksudnya dari fala yantafi'a bihi, tidak ada manfaatnya harta itu. Jadi orang itu kalau habis riba, bank detail misalnya, kampung-kampung itu kan banyak ya Pak ya, bank detail ya, pinjam. Sekarang itu luar biasa, ngumpulkan ibu-ibu memang. Ini apa namanya? Modusnya gitu ya. Ngumpul ibu-ibu pas arisan itu dia datang ya dengan janji-janji manis lah ya, diberikan kemudahan-kemudahan ya. Nah, nanti akhirnya mereka utangnya nggak banyak-banyak awalnya ya, 100.000, 500.000 gitu ya. Lama-lama nanti udah tambahin aja utangnya ya. Kita kasih kemudahan, Anda nggak perlu datang ke kantor saya datang, macam-macam ya. Akhirnya ludes sudah ya. Nah, yang demikian itu misalnya dia dapatkan keuntungan dari ribanya itu, dia merahmati Allah, maka kalau dia sedekahkan tidak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Dan siapapun yang berada di lingkungan itu, rezekinya semuanya haram ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis Rasulullah SAW ya, bahwasanya yang mencatat, yang menjadi saksi, yang diberi, yang memberi, semuanya perbuatannya adalah haram. Maka Allah yamhaqullahu riba, Allah hilangkan semua riba itu. Maksudnya apa? Allah hilangkan keberkahannya. Harta yang dia miliki tidak bisa dipakai sedekah, tidak bisa dicuci Pak. Money laundry-nya nggak bisa ya. Dunia bisa money laundry, ini uang riba ini nggak bisa di money laundry ya. Ya dia dapat saja gitu. Gak bisa kemudian disodakokan, ada pembangunan jalan ya, saya sodako ya, tetap aja dia riba, gak bisa. Bagaimana kalau dipakai untuk ibadah haji misalnya ya, ya tetap saja, hajinya tetap sah, karena secara rukun, secara syarat kalau dia jalankan, ya tetap sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi kita itu harus bisa membedakan antara membahas tentang fikih ya, dan membahas tentang syariat dengan akidah ya. Orang wudu dari air yang dicuri misalnya, sah atau tidak? Ya kalau dia wudunya sesuai dengan syaratnya, wudunya ya sah-sah saja. Tapi dia tetap berdosa, tidak diterima wudunya gitu ya. Karena fikih itu hanya membahas apakah sah dan tidak sah. Selama dijalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya tetap sah. Tapi diterima atau tidak? Tidak diterima. Kenapa? Karena airnya tidak didapatkan dengan cara yang baik gitu ya. Sama dengan harta itu tadi. Ya, harta itu kalau dipakai untuk haji selama sesuai dengan syarat dan rukunnya, hajinya sah saja, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang berpuasa. Orang berpuasa yang penting gak makan, gak minum, gak berhubungan seksual mulai dari subuh sampai maghrib, sah puasanya. Tapi kemudian di tengah perjalanan dia ngomongin orang, rasani, janji palsu, ngomong ini, puasanya tetap sah atau tidak? Tetap sah, tapi diterima atau tidak? Tidak diterima ya. Makanya Rasul mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju'. Orang banyak orang yang puasa tapi gak dapat apapun dari puasanya. Ya, kecuali lapar dan dahaga saja. Jelaskan lagi oleh Rasulullah, "Man yada qala zur wa amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syaraba." Siapa yang tidak bisa menghilangkan perkataan yang kotor, perbuatan kotor, maka Allah tidak memiliki keperluan orang ini berpuasa. Sehingga puasanya tetap sah tapi tidak dapat pahala, bahkan tetap berdosa. Allah menghilangkan riba wa yurbis shadaqat. Tapi Allah
Jadi obat daripada orang itu supaya nggak melakukan riba, ya sedekah. Karena riba itu inginnya adalah tujuannya adalah ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, sementara sedekah itu ingin mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Makanya obatnya supaya nggak melakukan riba apa? Ya banyakin sedekah. Insya Allah nggak ingin riba itu. Karena itu sesuatu yang bertentangan. Riba kalau sedekah pengennya mengeluarkan, nah orang yang suka riba itu pengennya nggak mengeluarkan, pengennya dapat banyak. Maka kalau pengen supaya bisa terlepas dari itu, ya banyakin sedekah. Nanti insya Allah ini akan bergeser. Seperti itu. Apa saja yang akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa yunammi shadaqati wa yukthiruha. Allah akan menumbuhkan sedekah dan memperbanyaknya. Apa memperbanyak? Ya rizkinya diperbanyak oleh Allah. Orang yang sedekah. Kita sudah mafhum itu Pak ya. Orang yang bersedekah itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan segitu banyaknya ini. Wa yudha'iful ajra lil mutasaddiqin, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berinfak, yang bersedekah. Wa yubariku lahum fi amwalihim, dan Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka di dalam hartanya. Apa sih barokah itu? Sering kita ini minta barokah ya. Sering kita juga mendengarkan orang mudah-mudahan barokah ya. Apa? What is the meaning barokah itu? Apa yang dimaksud dengan barokah? Barokah itu kata para ulama apa? Ziyadatul khair wa ta'ah. Bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ketaatan. Jadi kalau kita ini mendapatkan banyak harta, kemudian bertambahlah baik dan bertambah ketaatan kita kepada Allah, berarti rezeki kita barokah. Kalau semakin banyak hartanya, semakin sibuk dengan hartanya, sehingga kemudian semakin lupa dengan beribadah, semakin jauh dengan Allah, berarti rezekinya tidak barokah. Jadi ngeceknya gitu. Ya, jadi kita ngecek di rumah kita itu seperti itu. Saya punya motor, saya punya mobil, saya punya ini, saya punya ini. Kira-kira yang saya punya ini barokah atau tidak? Kalau ternyata semakin menyibukkan kita dengan dunia, semakin melalaikan kita dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak sempat untuk baca Al-Qur'an, pokoknya semakin jauh dengan Allah. Berarti apa? Yang kita dapatkan itu tidak barokah. Kalau dengan semakin itu kita semakin banyak sedekahnya, kita semakin rajin ke masjid dan seterusnya ya, maka itu semakin barokah. Begitu pula dalam, mohon maaf ya, sebuah pernikahan misalnya. Sebelum nikah rajin luar biasa ya. Masjid rajin, ke ini rajin. Begitu menikah hilang. Nah, ini jangan-jangan pernikahannya kurang barokah gitu ya. Tetap harus apalagi bertambah lagi kebaikannya, bertambah lagi ketaatannya kepada Allah, maka inilah barokah. Sehingga itulah jemaah rahmati Allah, rezeki yang nanti akan didapatkan bagi orang-orang yang memperbanyak sedekah, diberikan keberkahan. Sehingga hartanya semakin banyak ya. Wa yukthiruha, Allah memperbanyak rezekinya. Ya, Allah banyakin rezekinya. Tapi dengan rezeki itu dia banyakin sedekahnya, semakin barokah. Wallahu la yuhibbu kulla musirrin ala kufri, dan Allah tidak suka terhadap orang yang senantiasa berbuat kekufuran ya. Mustahilin akla riba, yang menghalalkan makan riba, mutamadin fil ithmi wal haram wa ma'asillah, dan senantiasa berbuat dosa, berbuat keharaman dan bermaksiat kepada Allah. Tadi itu athimin adalah orang yang banyak berbuat dosa ya. Kemudian yang rahmati Allah ditegaskan lagi oleh Allah, innal ladzina, sungguh orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan salat, wa atauz zakat, dan mereka yang membayar zakat, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, dan tidaklah dia khawatir, alaihim, atas mereka,
wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Khauf itu urusannya dengan akhirat, sementara hazan itu urusannya dengan dunia. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka mendirikan sholat dan membayar zakat, bagi mereka terdapat pahala dari sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak khawatir juga tidak akan bersedih. Kita bacakan tafsirnya. Innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu, sungguh orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilul a'mal thayyibah, dan mereka beramal dengan amalan-amalan thayyibah. Tentunya amalan thayyibah adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Disinilah jawab Allah kalau kita teliti ya, bahwasanya kalimat iman itu senantiasa bergandengan dengan wa amilus sholihat. Kenapa demikian ya rahmati Allah? Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya kalau ada kalimat yang seperti ini tidak bisa dipisahkan. Contohnya ya, wa aqamus sholata mesti gandengannya apa? Wa atawus zakat. Mesti itu, ya. Mesti seperti itu. Termasuklah di sini tadi, ya. Termasuklah innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ibnu Abbas mengatakan dua-duanya ini satu pasang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau orang itu mengaku beriman, cara ngetesnya apa? Ya dia beramilus sholihat. Kalau ada orang yang ngomongnya beriman tapi nggak beramal soleh, berarti imannya itu sekedar di mulut saja, belum sampai mendarah daging berarti. Atau kalau ada orang beramal soleh, berbuat kebaikan tapi tidak iman, juga tidak akan diterima. Ya. Ada orang muslim misalnya banyak sekali sedekahnya, banyak sekali donasinya, bahkan yang dibantu juga orang Islam juga. Apakah itu diterima? Enggak diterima. Ya, sudah disebutkan oleh Allah. Ya, apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka sedekahkan itu seperti debu di atas batu yang kemudian ditiup angin begitu saja. Hilang, enggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Tidak beriman. Begitu pula dengan orang beriman. Ngaku beriman, saya beriman kepada Allah. Sholat enggak, kosong enggak, ya. Pokoknya nggak menjalankan syariat Islam sama sekali, ya berarti itu nggak beriman itu. Itu cuma ngomongnya saja beriman, ya. Ngomongnya saja beriman. Kemudian wa ataus shalah, dan mereka yang mengerjakan sholat. Kama amara Allah wa Rasul, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Lahum thawabun 'azimun khasun bihim 'inda rabbihim wa raziqihim, maka mereka mendapatkan thawab, mendapatkan pahala 'azimun yang besar sekali, yang banyak sekali. Khasun bihim, khusus untuk mereka, 'inda rabbihim, di sisi Allah, wa raziqihim, dan mereka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman berarti mereka itu meninggalkan ya riba tadi. Orang beriman, beramal soleh, menjalankan sholat, ya kemudian membayarkan zakat, ini tidak bisa dipisahkan. Makanya dulu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada orang yang tetap sholat tapi tidak mau membayar zakat, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tetap diperangi. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipisahkan. Dia sholat itu urusan dia dengan Allah, sementara zakat itu urusan dia dengan manusia. Makanya orang beriman, orang bertakwa itu hidupnya harus balance, seimbang. Ya, hubungan baik dengan Allah pun hubungan baik dengan manusia. Karena ada orang Pak, hubungan baik dengan Allah bagus hubungannya, sholatnya rajin, ya, wiridanya banyak, kemudian mungkin juga dia jago puasa, kemudian ya pokoknya amalan, tapi dengan tangannya nggak nyapa, sering menyakiti. Ya, ini belum balance ini. Belum seimbang, belum tawazun hidupnya, ya. Tidak seperti itu orang yang beriman, orang yang bertakwa, tidak seperti itu. Wala yalhaquhum khaufun fi akhiratihim, dan mereka tidak akan ditimpa kekhawatiran di dalam akhirat mereka, di akhirat mereka. Artinya apa? Sudah orang itu kalau dia beriman, beramal soleh, mengerjakan sholat, bayar zakatnya, mereka tidak akan khawatir terhadap akhiratnya. Artinya apa? Pasti jaminannya adalah surga. Karena itu Allah sendiri ya
yang menjamin gitu. Ya. Makanya saya itu selalu menyampaikan orang yang beriman itu pasti masuk surga. Ya, saya berani menjamin orang yang beriman pasti masuk surga. Hanya jangan jangan saya diminta untuk menunjuk orangnya. Kalau menunjuk orangnya nggak berani. Tapi kalau orang yang beriman pasti masuk surga. Kalau kita ragu-ragu terhadap itu, berarti ragu terhadap firman Allah, janji Allah. Ya, surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi ini dipersiapkan untuk orang bertakwa. Berarti memang itu harus dihuni oleh orang yang bertakwa. Maka saya yakin adalah kalau orang beriman itu pasti masuk surga. Cuma kalau ditunjuk apakah ini nanti masuk surga, wallahu a'lam kalau itu ya. Kalau itu wallahu a'lam, kita tidak tahu itu. Tapi kalau orang beriman pasti masuk surga ya. Enggak usah insya Allah. Kadang-kadang kita ini kampanyenya kalah gitu ya. Kampanyenya itu tidak seimbang Pak kita. Mohon maaf ya. Kalau agama sebelah itu kampanyenya itu menyakitkan. Siapa yang mau mengikuti jalan Tuhan Bapak di surga gitu ya, pasti masuk surga. Itu kampanyenya pasti Pak. Kita ini kan insya Allah ada imbang. Orang akhirnya kan milih yang pasti-pasti saja gitu. Makanya saya sampaikan, saya pastikan orang yang beriman pasti masuk surga. Juga ya. Kalau ditunjuk, kalau orang ini masuk surga, itu Allah alam ya. Kalau dia beriman dia masuk surga. Kalau enggak ya gitu. Nah, hadirin jemaah Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah ini, bahwasanya orang yang beriman itu wala khaufun, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Artinya apa? Jaminan sudah. Ya, syaratnya tadi beriman, imannya yang bagus, yang benar, salimul akidah, akidah yang benar, ya, tidak tercampur dengan kesyirikan dan sebagainya. Beramal soleh, amal solehnya ya kama amarallahu wa rasuluh, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya, dia jalankan ibadah itu sesuai dengan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Jalankan sesuai dengan dalilnya. Ya, tinggalkan yang tidak ada dalilnya. Selesai sudah, dia jalankan seperti itu. Dia jalankan sholat, dia bayar zakatnya, maka lahu ajruhum inda rabbihim. Di sisi Allah dia dapat pahala, pasti dapat pahala. Tapi tidak hanya itu saja, jaminan dari Allah, wala khaufun alaihim. Mereka tidak ada khawatir dalam urusan akhirat mereka. Sehingga apa? Dia dijamin masuk surga. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Apa? Wala hazana ala ma fatahum min huduri dunyahum. Dan dia tidak akan bersedih terhadap apa yang tertinggal dari dunianya. Apa yang hilang dari dunianya, mereka tidak bersedih. Kenapa? Karena pasti akan ditambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu kalau sedekah, itu kan hitungan matematika berkurang, Pak. Punya uang 1 juta, disedekahkan 200.000, pasti uangnya berkurang jadi 800.000. Tapi oleh Allah disebutkan walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Kenapa? Karena yang 200.000 ini nanti akan dibalikan lagi oleh Allah dengan pahala yang lebih besar. Cuma sering saya sampaikan bahwa Allah mengembalikannya bukan berarti dengan bentuk uang lagi, gitu kan? Ya, bisa jadi Allah mengembalikan dalam bentuk yang lainnya, dengan kesehatan, dengan sukses, dengan kesuksesan, dengan baiknya keluarga, dijaganya keluarga kita, dan seterusnya. Itu banyak sekali cara Allah mengembalikannya. Dan harus apa yang disedekahkan 200.000 baliknya 200.000. Ya, seperti motivator kan gitu kan. Ayo siapa bersedekah gitu kan? Ya, aku akan lipat gandakan sebagaimana dalam Al-Quran menanam 1 biji akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya menjadi ada 100 lagi biji. Maka kalau ada orang berinfak 1 juta akan dilipat jadi 700 juta. Wah, itu motivator itu. Kalau tafsir itu tidak pernah kayak gitu. Siapa yang mensedekahkan sepeda motor nanti diganti oleh Allah jadi mobil. Begitu sedekah sepeda motor kebetulan mobilnya gak datang-datang. Akhirnya sungguh sama Allah. Ya Allah, saya ini sudah sedekah motor, katanya dapat mobil kok gak dapat mobil. Itu kan undian berhadiah namanya, Pak. Ini bukan sedekah ini.
Kalau sedekah ya sudah kita sedekahkan, nanti Allah kasih yang lainnya. Imma yakun, boleh jadi Allah memberinya berupa harta juga atau benda. Atau imma yakun, boleh jadi Allah lupakan yang lainnya. Harusnya dia kecelakaan, nggak jadi kecelakaan. Ya, dan kecelakaan entah ternyata dia nggak kecelakaan. Itu juga bagian daripada cara Allah mengembalikan yang 200.000 yang dia sedekahkan itu. Ya. Bisa jadi Allah berikan kesehatan, kemudian mungkin anaknya sukses, mungkin banyaklah macamnya. Ya, sehingga jaminan Allah walahu yahzanun, mereka tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena apapun yang mereka keluarkan min hududi dunyahum, dari apapun yang mereka keluarkan urusan dunianya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Cuma cara menggantinya Allah tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kalau pinginnya kita kan gitu Pak ya. Kalau kita ngasih, pinginnya baliknya ya yang kayak gitu tapi lebih banyak lagi. Itu pinginnya kita. Ya. Manusiawi, ya tabiatnya manusia itu kayak gitu. Ya, sih coba saya minta saudara 10.000. Siapa tahu bisa balik 100. Ya, ini kayak ujian hadiah ini Pak ya. Ya. Ini gambling namanya. Engkau lagi balik 100.000 hasilnya apa? Sudah saya mau nggak cocok firman Allah. Wah, ini bahaya ini kalau sudah sama begini. Aku nggak cocok. Katanya kalau saudara sekian bisa berlipat ganda jadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang tidak terbatas. Lah saya kok nggak datang-datang? Harusnya kan 10.000 jadi berapa Pak? 700.000 misalnya ya. Kok nggak datang-datang? Padahal sudah diberikan Allah dengan berbagai macam kenikmatan benar ya. Tapi gara-gara salah mindset tadi itu ya, salah mindsetnya ya itu, sehingga kemudian seolah-olah Allah belum juga memenuhi janjinya yang walam yahzanun itu tadi ya. Sehingga dia terus berharap kalau seperti itu nantinya ujung-ujungnya akan suudzon sama Allah. Kalau sudah suudzon bahaya kalau tidak. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah obat ya, obat dari perbuatan kafarin athimin. Ya, obat dari orang-orang yang sangat kufur dan sangat banyak berbuat dosa itu adalah beriman. Ya. Gimana caranya menghilangkan kekufuran? Ya beriman. Beriman kepada Allah. Gimana caranya? Didakwai, dinasehati, didoakan supaya mereka jadi orang beriman. Kalau dia sudah beriman, maka kita ajarkan tentang wa'amilus shalihat. Ya, ini bentuknya adalah jamaah. Berbuat banyak sekali kebaikan-kebaikan sholihat. Ya, sholihat itu adalah sesuatu yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berkualitas di sisi Allah itu apa? Yaitu yang sesuai dengan syariat Allah dan tidak melanggar. Kalau yang ibadahnya makhluk berarti yang sesuai dengan petunjuknya. Kalau yang ghairu makhluk berarti yang tidak ada larangan di dalam Islam. Ya. Kemudian mereka juga menjalankan sholat. Perintah sholat itu luar biasa ya. Jadi tentang sholat ini luar biasa. Sampai dalam Al-Quran itu kita diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Toha ya. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan kepada keluargamu tentang sholat. Gak ada Pak dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bis shaum gitu. Ajarkan kepada keluargamu itu puasa. Gak ada ya. Ajarkan untuk apa enggak, tapi wa'mur ahlaka bis-shalah. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita apa? Adibu auladakum bis-shalah. Ajari anakmu dengan sholat pada usia 7 tahun. Enggak ada perintah ajari anakmu puasa. Kapan Pak Rasulullah mengajarkan anak itu harus berpuasa? Enggak ada. Tapi kalau sholat ada ya. Yaitu usia 7 tahun. 7 tahun itu artinya kita ajarkan sholat yang benar, takbirnya yang benar, rukuknya yang benar. Bukan mulai belajarnya itu. Ya, pembiasaannya sebelum umur 7 tahun dia biasakan untuk sholat, dia biasakan untuk melihat orang-orang untuk sholat dan seterusnya ya. Setelah itu baru diajarkan tentang bagaimana sholat yang benar. Ya kalau yang ini
batal ya. Kalau melakukan ini batal, kamu sholat untuk siapa? Sehingga harapannya nanti ya begitu mereka sudah paham di usia 10 tahun, mereka sholatnya udah bener, sudah tidak mau meninggalkan sholat lagi, sholatnya udah bener, gak guyon ya. Betapa banyak kan anak-anak yang usia segini masih bercanda guyon ya. Jangankan yang usia 10 tahun kan. SMP, SMA itu sholat sih guyon ya uang ya. Bahkan sholat itu hanya mau sholat kalau ada aksen dari gurunya. Rata-rata di sekolah-sekolah itu Pak, kalau ada pembiasaan sholat itu mesti gurunya ada di situ ngabsen. Saya kadang-kadang itu kalau diundang ke sekolah-sekolah itu saya bilang sama guru, sesekali dong gitu ya, sholat itu dibebaskan, gak usah diabsen, gak usah ditungguin sama gurunya. Kira-kira berapa persen yang mau sholat dengan ikhlas hatinya? Beda dengan pondok Pak ya. Kalau pondok sih wajar, tapi sekolah-sekolah umum maksud saya. Ya, saya yakin nggak sampai 10%. Ya. Kalaupun ada yang sholat, dia sholat bercanda dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diingatkan lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini obat ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu, dan tinggalkanlah ma baqiya, apa yang tersisa, minar riba, dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Ini peringatan tegas dari Allah ya. Ya orang-orang beriman. Pendekatannya soft. Pendekatannya adalah lembut. Kalau kamu beriman, tinggalkan. Nah itu kan itu luar biasa, itu perkataan yang lembut itu. Kalau secara balaghah itu adalah madh ya, jadi itu adalah ungkapan untuk melembutkan hati. Konikil lek arek sing apik, ya misalnya gitu ya, kamu ini kan kalau anak yang baik, maka kamu pasti sholat. Tapi beda Pak, ayo sholat, nah, beda kan? Kalau seperti itu, mereka sholat terokok, wah ini beda ancaman ya. Tapi kalau awak ini sajane apik deh. Makanya waktunya rajin sholat, akhirnya dia kan tersentuh aja. Oh iya sudah saya sholat ya. Beda dengan kayak gitu tadi ya. Sholat pada kemakan aja nggak sholat aja nggak bisa gitu ya. Atau di sekolahan lah misalnya gitu. Nanti wah belum lagi perlu dihukum lah gitu ya. Itu akan berbeda dengan kita lulus ya. Kamu ini sebenarnya nggak baik kamu ya. Makanya nak baik itu kamu selalu masuk sekolah. Nah itu akan beda. Allah juga mengatakan gitu. Wadharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman, tinggalkanlah riba. Oh itu luar biasa ya. Apalagi di awalnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Wadharu ma baqiya min riba, dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Kita bacakan tafsirnya. Ya man amantu billah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kalian telah beriman kepada Allah. Wattaba'tum rasulahu khafullah, dan yang mengikuti rasulnya khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Watruku talaba ma baqiya lakum min ziyadatin ala ru'usi amwalikum allati kanat lakum qabla tahrimil. Dan tinggalkanlah untuk mendapatkan, mencari sisa-sisa ya, tambahan dari ru'us amwal. Ru'us amwal itu pokok hutang ya. Sudah tinggalkan kamu mencari-cari tambahan dari pokok hutang. Kalau hutangnya 10 juta sudah gak usah kamu cari yang tambahannya. Yang tambahan 1 juta lah tadi atau tambah 2 juta. Udah itu gak usah diambil. Sudah ambil saja pokoknya saja ya. Allati kanat lakum qabla tahrimi riba, yang sebelumnya belum diharamkan riba, dulu belum diharamkan ya. Jadi kan ini ada kisah sahabat itu jemaah Allah, dia berhutang ke Bani Makhzum ya. Sebelum datangnya ini sudah kebiasaan jahiliyah. Jadi kalau hutang pasti ada tambahannya. Ketika masuk Islam tetap ditagih itu. Kan dulu sudah jadi ada tambahannya. Maka turunlah ayat ini. Ya, kalau kamu orang yang beriman, tinggalkan yang itu tadi. Sudah kamu ambil saja pokoknya, ya, pokok hutangnya tanpa ada tambahan.
In kuntum muhaqqiqina imanakum qawlan wa amalan, jika kamu benar-benar beriman secara qawlan, perkataan, wa amalan, dan perbuatan. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini luar biasa ya. Mulai dari ayat ke-275 ini nanti akan membahas tentang ini. Ya. Sampailah terakhir ini nanti ayat ke-281, nanti ayat berikutnya tentang utang piutang, pencatatan utang piutang. Ya. Ini menunjukkan apa jemaah Allah? Menunjukkan betapa pentingnya kita menjauhi perbuatan ini. Karena perbuatan ini selalu ada di sekitar kita, apalagi hari ini. Hampir-hampir saja kita tidak bisa lepas dari ini. Ya, tidak bisa lepas ini. Apalagi sudah tersistem gitu. Ya, semacam sudah tersistem. Harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, makanya kita ini banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Karena kalau kita tercampur dengan rezeki yang haram itu salah satu bahayanya adalah dampaknya akan berdampak kepada perilaku seseorang. Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kebaikan itu tidaklah melahirkan kecuali kebaikan. Jadi kebaikan pasti melahirkan kebaikan. Maka mafhum mukhalafahnya sebaliknya, keburukan juga akan melahirkan keburukan. Ya. Jadi itu salah satu dari bahayanya ketika seorang mukmin itu mengkonsumsi makanan yang haram. Mudah-mudahan ya rahmat Allah, rezeki kita ini senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberikan yang halal thayyibah, sehingga kita ini dapat beribadah dengan baik, amal-amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya juga diampuni oleh Allah taala. Keluarga kita diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti berkumpul kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita pelajari dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 276 sampai 278. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.